Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada kesempatan ini Bapak diberikan tugas ya oleh KIR untuk menyampaikan kisah inspiratif. Bagaimana sih menjadi orang yang sukses itu? Pernahkah kalian berpikir bagaimana listrik itu nyala? Bagaimana ban itu bisa dipakai di jalan raya? Bagaimana kendaraan itu bisa melaju tanpa kita berpikir bagaimana membuatnya? Saya pernah atau Bapak pernah membaca ya buku karangan Michael Hurt, judulnya tentang 100 tokoh. Yang pertama itu adalah siapa coba? Ada yang tahu nggak? Ayo, jawabannya nanti belakangan ya. Nah, salah satu tokoh yang menjadi idola oleh seluruh umat manusia tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu orang yang tercatat sebagai tokoh berpengaruh di dunia. Bayangkan, itu nomor 1. Pas Bapak buka buku itu, ternyata yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan oleh kita. Tapi kita kan sebagai manusia biasa ya, kita nggak bisa mengejar beliau. Beliau sebagai Nabi dan Rasulullah dan Rasul, maaf ya. Nah, termasuk yang lainnya juga sama nih. Orang yang sukses itu orang yang tidak pernah mengeluh, orang yang tidak pernah berkeluh kesah, dan mereka mau bangkit dari keterpurukan. Saya juga pernah baca pengusaha sukses. Dari 100 kali percobaan, itu 99 kali itu gagal. Berarti 1 kali atau yang berhasilnya. Kalau kita berapa kali coba? Berapa kali kita melakukan suatu percobaan tersebut yang memang itu yang positif ya. Kadang kita berpikir, aduh bagaimana sih? Apakah kita harus berpangku tangan? Ya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini. Banyak orang yang istilahnya stres. Memikirkan bagaimana. Memang virus itu ada. Tapi kita juga tidak boleh ujub. Apalagi sekarang pas bulan Ramadan ya. Nah, kita bermuhasabah, berdoa kepada Allah sebagai jalan terbaik. Nah, kembali lagi pada hal yang tadi ya. Kenapa Bapak memberikan kisah inspirasi ini, judulnya tentang kesuksesan. Saya teringat waktu dulu kebetulan Bapak bercita-cita sebetulnya untuk menjadi polisi ya, menjadi tentara, tapi ya Allah sudah memberikan jalan ke sini menjadi guru. Alhamdulillah. Selepas SMA Bapak sebetulnya bercita-cita ingin menjadi seorang polisi. Tapi Allah telah memberikan jalan ke sini ya, menjadi seorang guru. Dari mana saya atau Bapak ingin menjadi guru akhirnya? Kebetulan ibu saya atau orang tua Bapak itu seorang guru. Kalau ayah pekerja wira swasta ya. Masa lalu Bapak waktu SMA itu memang kalau dikatakan penuh perjuangan. Bayangkan oleh kalian tiap minggu
saya bekerja, tapi tidak terpaksa, karena ini berdasarkan keinginan sendiri. Ya, bagaimana sih menjadi orang-orang yang memang sukses itu? Ya dengan cara bekerja keras. Tiap minggu itu Bapak suka ikut sama orang lain, sama ayah kadang-kadang ya, itu jadi kenaik angkot. Jadi tiap minggu itu ya bergelantungan di pintu angkutan kota nyari penumpang. Kalau lihat Semanda yang lama itu, Bapak suka berpikir begini, apakah saya akan bersekolah di sana? Oh, kalau sekolah di Semanda kayaknya enak, tengah kota, ya, aksesnya juga dekat, strategis, guru-gurunya juga pada baik-baik, kapabilitasnya juga bagus ya, profesional gitu ya. Nah dari sana timbul bagaimana saya menjadi guru. Nah akhirnya Bapak daftar di salah satu universitas. Kalau dulu itu sekolah tinggi ya, sekolah tinggi, karena belum ada universitas di Cianjur. Lalu lalang pakai baju ya baju kuliah lah, sama kayak baju kayak BEM gitu ya. Ini sekolah mana gitu? Ternyata di sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Nah di sana Bapak mengenyam pendidikan selama kurang lebih 4 tahun setengah. Teman-teman Bapak itu banyakannya orang-orang yang memang sudah bekerja. Mereka menjadi inspirasi bagi Bapak pribadi ya. Bapak tanya, Bapak ngobrol kesana kemari, oh menjadi guru itu seperti ini. Ya, yang akhirnya jadi berkeinginan untuk menjadi guru. Nah, dari mana uangnya? Ya tentu saja sebagian itu dari orang tua, sebagian juga dari hasil bekerja keras saya. Ya. Lambat laun Bapak bisa bawa mobil sendiri. Diberikanlah kepercayaan dari orang tua Bapak untuk membawa angkutan kota. SIM-nya dari mana? Ya nyicil. Jadi pinjam ke orang tua dulu. Pada waktu itu jumlahnya 150.000. Jadi tiap minggu itu Bapak nyicil sampai akhirnya beres. Ya, bagaimana kerasnya itu di jalan. Orang tua Bapak bilang begini, kamu jangan menjadi supir angkot. Kalau bisa, kamu harus menjadi orang yang memang punya mobil angkutan kota. Jadi jangan jadi kuli gitu maksudnya ya. Nah dari sana Bapak berpikir bagaimana caranya. Pada waktu itu usianya baru kurang lebih 20 tahun. Ya. Lalu 3 tahun berikutnya Bapak menikah. Jadi usianya 23 tahun lah. Itu pada tahun 2004. Nah, pada waktu itu Bapak udah honor juga ya. Udah ikut di salah satu sekolah. Jadi alhamdulillah. Nah dari sana saya atau Bapak bertemu dengan orang-orang yang memang bisa menjadi inspiratif bagi Bapak sendiri. Inspirasi ya. Nah, alhamdulillah Allah sudah memberikan jalan untuk menjadi pegawai negeri sipil itu tahun 2010. Berapa tahun saya Bapak honor itu kurang lebih dari kalau dihitung-hitung sebelum kuliah itu memang sudah. Jadi sambil kuliah, minggunya bawa kendaraan, hari biasanya saya ngajar, Bapak ngajar. Ya, dari Senin sampai dengan Sabtu Bapak ngajar. Hari Minggunya bawa angkutan kota. Kalau kuliah kan itu siang, kira jam 1 jam 2 lah, karena waktu itu belum ada kelas pagi. Nah dari sana saya terus untuk berupaya bagaimana caranya untuk menutupi keuangan di keluarga, karena saya udah menikah pada waktu itu. Ya, alhamdulillah istri juga menerima ya tentang saya pribadi seperti apa. Yang penting mah apa? Punya keinginan berdoa.
terutama kepada orang tua, minta doanya ke orang tua nih. Titip, ini 3 yang harus kalian hormati. 1, orang tua di rumah. Karena apa? Ridhonya Allah itu ada di orang tua kalian, terutama di ibu. Yang kedua, guru kamu di sekolah. Tidak ada kata bekas guru, ingat itu. Dari kamu TK sampai dengan sekarang, atau mungkin nanti kamu ke jenjang berikutnya, itu guru-guru kalian. Anda bertemu guru, kalian bertemu dengan guru, wajib itu mengucapkan salam atau suntangan ya bahasa Sunda ini. Ya. Yang ketiga adalah guru ngaji atau guru pembina di masing-masing rumah ataupun sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu seperti itu. Bagusnya itu tiap hari Jumat nih. Pada Jumat itu kamu minta maaf kepada ibu kamu. Itu paling doanya paling bagus. Kenapa? Karena jujur, setiap bapak ada masalah atau mau ujian atau seperti apa, bapak mintanya itu minta didoakan oleh orang tua pada Jumat, ketemu sama ibu, cium tangannya ya, lalu minta doanya, itu paling mustajab. Termasuk waktu saya juga waktu mau ujian sidang kuliah seperti itu, minta doanya dulu, insya Allah ya. Titip, yang masih ada ibu bapaknya, yang masih lengkap itu apalagi, yang tidak ada pun kita doakan orang tua yang memang sudah meninggal. Kesuksesan itu tidak akan bisa turun dari langit ya, tapi kita berupaya, kita berusaha, kita berdoa, kita minta doanya kepada orang tua kita ya. Ada satu lagi, mohon maaf begini, orang itu pengusaha kaya raya di Cianjur, saya tidak akan saya sebutkan siapa orangnya, tetapi dia ke ibunya itu seperti apa ya, seperti suatu mahkota lah. Dia mengibaratkan ibunya itu seperti suatu ratu ya. Dia layani walaupun dia sakit ya, sampai digendong, sampai disuapin, padahal si orang itu sudah tua juga. Dia salah satu seorang pengusaha sukses. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Karena doanya dari ibunya. Ya. Jadi ingat, kesuksesan itu tidak datang dari secara tiba-tiba dari langit, dari atas. Tapi kita berupaya, kita berdoa, dan satu hal lagi, agungkan ibumu ya, selama beliau masih ada. Tapi bukan dipuja ya, misalnya bukan seperti itu, bukan ya. Tapi minta doanya ke orang tua. Ini kesuksesannya itu dari sana, pintu kesuksesan itu dari sana. Janganlah berhenti sebelum kamu lelah. Itu motonya seperti itu. Jangan berhenti sebelum kamu lelah. Mungkin kamu bisa menafsirkan ya. Itu saja mungkin kisah inspirasi dari Bapak tentang bagaimana menjadi sukses itu. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju, berguna bagi bangsa dan agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.